bawakan dalam doa. Jadi berterima kasih juga yang lagu yang tadi ya, Moment by Moment. Looking to Jesus till glory that shine. Jadi moment by moment kan. Dan perjalanan kita adalah moment by moment. Kita lihat di momen sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang kita lihat, tetapi kalau kita punya mata tetap kepada Yesus, kita tidak pernah akan takut kan, karena kita tetap berada di dalam kasih-Nya, karena the perfect love, fear tidak akan ada ya. Jadi terima kasih juga atas lagu yang sudah dipilih. Jadi kita akan mulai, kita akan share screen. Ini. Apakah bisa lihat sharing screen-nya? Kosong ya? Atau ada isi? Masih belum, masih kosong. Masih kosong, Uncle Stanley. Kalau begitu kita minta Lydia baca ayat pertama kita pada pagi ini, terdapat di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Boleh Lydia baca? Boleh, Uncle Stan. Matius 24 ayat 4. Dan Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah supaya tidak ada orang yang menipu kamu. Ayat 5, karena banyak akan datang di dalam namaku dan berkata, akulah Kristus, dan akan menipu banyak orang. Oke, Lid, thank you, Lid. Jadi, perhatikan ya, supaya tidak ada orang yang bisa menipu kamu. Kamu di sini atau you ini, Lid, itu siapa, Lid, kalau menurut Lydia? Di pasal ini, Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya, kan? Iya. Atau di akhir zaman aplikasi. Dan apakah you ini boleh Lydia reason siapa mereka ini? You, karena kalau kita lihat banyak orang di dunia ini kan. Apakah you ini siapa mereka? Dan berdasarkan tag hit. Coba kita reason sama-sama. Orang-orang di akhir zaman yang tidak tertipu. Yang tidak tertipu. Oke. Tunggu ya. Masih ini ya, Uncle Stan. Kalau Gedi setuju itu, Gedi orang yang tidak tertipu. Sorry, belum ya. Karena di sini baru dibilang jangan supaya tertipu. Jadi coba kita lihat, Lid. Apakah di dunia ini ada banyak orang, Lid? Di dunia, iya banyak. Banyak sekali orang kan. Dan sebagian besar orang mereka cuek nggak, Lid? Atau hidup asal hidup saja. Iya kan, banyak sekali yang kita lihat begitu kan. Iya. Nggak ada concern dengan keselamatan kan. Mm. Apakah untuk mereka kata-kata ini, Lid?
Atau bilang ke orang-orang, jangan tertipu. Oh, hidupnya aja sembarangan, nggak usah bilang jangan tertipu. Memang hidup sembarangan. Kata apa lagi yang mau jadi apakah mereka mau perhatikan ini kata-kata ini? Waktu Yesus bilang, atau oke, orang-orang yang di luar sana concern mau cari Tuhan enggak? Mau buka Alkitab? Tidak. Enggak kan? Jadi apakah buat mereka kata-kata ini? Tidak, Uncle. Enggak kan? Atau untuk orang-orang yang merasa diri benar? Enggak juga kan? Tapi apakah untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti dia bilang tadi, bahwa orang-orang ini yang belajar dan untuk mereka ini yang Tuhan bilang take heed. Karena kalau bilang kepada orang yang ignorant, nggak usah bilang. Ya kan? Tapi bilang kepada orang-orang yang serius, sedangkan serius masih bisa ketipu, apalagi yang nggak terlalu serius. Gimana, Lip? Iya, bisa nggak kita bilang, Tuhan bilang kepada orang yang mau tidak tertipu? Boleh. Yang mau tertipu. Boleh. Jadi betul-betul. Jadi karena Tuhan bilang di sini di ayat 5, many shall deceive many. Berarti banyak loh, Lip, yang sungguh-sungguh tapi masih tertipu juga. Betul nggak, Lip? Coba banyak. supaya Lydia lebih yakin lagi, kita ambil kutipan di Matius 24 ayat 4. Coba Lydia baca, Lip. Karena akan muncul Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan akan menunjukkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, and so much that is possible. Kalau mungkin atau kalau bisa, mereka akan menipu orang-orang yang terpilih. Jadi sasaran deceive tidak disasarkan kepada orang-orang yang sudah ignorance, ya. Karena penipuan ini untuk menjatuhkan tujuannya. Jadi kalau orang sudah jatuh, apa setan fokus kepada mereka? Itu betul-betul setan fokus kepada orang-orang yang terpilih. Dan untuk itulah Tuhan bilang take heed. Jadi untuk kita yang belajar setiap hari, Tuhan bilang apa, Lip? Take heed. Take heed. Betul nggak? Iya. Hati-hati. Kalau tidak belajar, tidak ada prinsip, bisa-bisa tertipu. Coba kalau kita lihat ini ya, contoh alfa daripada orang yang ketipu. Lydia mau kasih referensi ayat mana, Lid? Genesis berapa? Genesis 3 verse 1 to 6. Genesis verse 1. Genesis 3 verse 1 to 6. Oke. Kita ambil yang Lydia punya ayat ya. Coba Lydia baca aja deh kalau gitu. Ayat pertama. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Boleh Lydia artikan itu? Oh, oke. Jadi di sini ada ular dibilangkan, yang dibilang dia paling sadel, apalagi sadel, Uncle, paling lebih lah ya. Dari binatang-binatang yang lainnya yang Tuhan ciptakan. Dan ular ini berkata kepada perempuan, kan,
Bukankah Tuhan bilang bahwa kamu tidak boleh memakan semua atau setiap tidak boleh makan dari setiap pohon di taman? Oke, makasih Lid. Jadi yang kita baca di Matius 24 ayat 4, bahwa Tuhan bilang take heed kan. Bukankah take heed itu adalah sign dan wonder, kan? Tanda kan. Dan apakah pada akhir zaman banyak sekali tanda-tanda itu Lid, yang kita lihat, sehingga orang-orang yang terpilih pun bisa-bisa kalau nggak dengar daripada apa yang Tuhan bilang, bisa ketipu. Dan kita lihat di Genesis 3 ayat 1, waktu Hawa jalan sendiri dan dia lihat, tunggu ada interupsi. Jadi waktu Hawa jalan-jalan, apakah dia melihat serpent, dan waktu dia melihat serpent, apakah Hawa, apa yang menyebabkan Hawa itu langsung memperhatikan serpent ini? Karena serpentnya bisa bicara. Serpentnya bisa bicara. Apakah itu bikin dia wonder kan, Dit? Iya. Sama kayak kalau nggak ada kelebihan daripada serpent itu, apakah Hawa ini take heed atau merasa wow gitu loh dengan melihat ular ini tunjukkan bahwa dia bisa bicara? Tidak, kalau cuman biasa-biasa, Hawa tidak take hit. Jadi Biasa-biasa. betul-betul setan gunakan serpent sebagai medianya kan, dan dia pilih yang subtle. Yang arti subtle itu kan yang wow kan, yang hebat. Dan setan itu menipu manusia dengan cara yang sangat terukur ya. Jadi sangat terukur dalam artian begini, dia nggak akan pakai bis yang nggak ada kelebihannya kan. Dia pilih bis yang unggul, dan supaya waktu Hawa lihat, dia wonder, apalagi waktu dia bicara. Apakah dia pernah lihat serpent ini waktu di Taman Eden? Dan waktu dia lihat betapa indahnya, tambah lagi waktu dia bicara, apakah itu membuat dia lebih tertegun kan? Jadi setan datang tidak menunjukkan dirinya langsung kan, Lid? Kalau kalau setan langsung tunjukkan dirinya, apakah Hawa akan tertipu, Lid? Enggak. Siapa mau tertipu kan? Dilihat tuh ada makhluk yang tidak pernah ada di sini dan tiba-tiba berada di sini, dan dia tahu itu setan. Jadi dia membungkus dirinya dengan memakai binatang yang sangat subtle, sehingga itulah yang Tuhan bilang take it, atau tanda yang membuat dia wow. Jadi setan membuat untuk menipu seseorang
dia berusaha membuat supaya orang itu tidak sadar ya bahwa dia sendiri atau setan sendiri yang bicara, tetapi melalui ular yang begitu subtle, Hawa ini tergoda. Dan coba kita pikir, kalau setan ini datang kepada, jadi akan banyak orang yang tertipu, dan banyak orang itu dalam artian mereka tidak care, tidak, artinya jauh dari Tuhan, tidak mau sama-sama. Dan kalau kita lihat hal ini, apakah Hawa hidup sendiri kan? Dia memisahkan diri dia dari Adam. Dan kalau kita lihat, kalau setan tahu kelemahan manusia waktu itu yang cuma berdua kan. Kalau dia datang ke Adam, apakah dia bisa deceive Adam waktu itu? Karena kalau dalam konteks ini, apakah Meni itu Hawa kan, Lid? Meni, oh iya. Yang dia yang tertipu kan, dan Adam itu adalah orang yang tidak tertipu, ya kan? Dan bisa dibilang bahwa dalam konteks ini dia very elect, dan dia tidak mau datang kepada Adam untuk menunjukkan dirinya, karena Adam apakah dia selalu konsepnya reason ya, orang yang betul-betul hidup berdasarkan apa yang tertulis, bukan apa yang dilihat. Buktinya Hawa jatuh juga. Itu reasonnya ya. Jadi setan pakai sesuatu yang sangat bisa menipu, dan itu yang dia pilih cara-cara yang boleh dibilang buat dia sudah di-establish. Dan untuk Hawa itulah caranya, dan banyak sekali kan cara untuk menggoda manusia, yang menggoda berdasarkan tidak dia pukul rata, dia berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap manusia dan apa yang jadi concern orang itu, sehingga waktu dia tipu apakah sangat efektif. Dan yang setan argue adalah sesuatu yang sudah di-establish. Yang di-establish dalam hal ini kita baca di Genesis 2 ayat 16. Kita boleh, Remo boleh baca, Re? Genesis 2 ayat 16. Boleh Kak Stan. Genesis 2 ayat 16. Bahasa Indonesia ya, kita coba baca. Ya, boleh. Dan Tuhan berfirman kepada manusia berkata, semua pohon dalam taman boleh kamu makan dengan bebas. Ayat 17 mau baca Kak? Atau sampai situ? Boleh langsung 17. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat kamu tidak boleh makan itu. Karena pada hari engkau memakannya, engkau akan sungguh mati. Atau benar-benar mati. Jadi apakah ini yang tidak mau dipakai oleh setan? Atau dia sembunyikan melalui ular kan? Bahwa firman yang Tuhan bilang bahwa pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat kan, kamu tidak boleh makan. Dan itu yang kata itu yang ditutupin dan yang tidak dieksersis sama Hawa. Dia cuma wonder ngelihat apa yang setan gunakan, dan dia lihat bahwa kok bisa ya binatang dalam kata Tuhan
coba kita lihat good and evil. Kita mau ambil ayat dulu di Hebrew. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan atau tambahan silakan. Hebrew. Oke. Apakah Kak Randy mau tambahkan sampai di sini? Iya, Stan. Tadi yang kita kembali ke Matius 24 ya. Iya. Ini Matius 24. Karena kan ini waktu Tuhan bilang itu, dia bilang kepada murid-muridnya kan. Iya. Dan kita lah murid-muridnya. Jadi sebenarnya dia bilang kepada kita. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa yang dibilang, karena itu ditujukan kepada kita supaya jangan tertipu kan. Jadi kalau kita lihat di Matius 24 ayat 4 dan 5, dia bilang, take it itu perhatikan, take it itu perhatikan, jangan tidak memperhatikan gitu ya. Jadi perhatikan, kata lainnya, jangan kamu tidak memperhatikan. Lalu perhatikan, jangan kamu tertipu. Jadi kalau kamu nggak perhatikan, kamu akan tertipu. Siapa saja yang tidak memperhatikan akan tertipu. Dan tipuannya yang akan menipu ialah setan atau agennya akan mengaku sebagai Kristus. Jadi kalau saya nggak tahu Kristus sebenarnya, saya tertipu nggak? Kalau saya nggak kenal Kristus, saya pikir saya kenal Kristus, tapi saya nggak kenal Kristus, kira-kira saya akan tertipu nggak? Iya. Iya. Karena kan tipuannya datang, saya akan ada yang datang yang mengaku sebagai Kristus. Nah, kalau saya kenal Kristus, saya tahu nggak yang palsu? Tahu. Saya kenal. Tahu. Jadi orang yang akan tertipu adalah orang yang nggak kenal Kristus aslinya, sehingga Kristus palsu akan menipu dia karena dia nggak tahu aslinya. Okay? Nah, itu ayat 4 dan 5. Sekarang waktu di ayat 24, dibilang di sini, Kristus palsunya datangnya dalam bentuk apa? Okay? Jadi pertama kita harus kenal Kristus asli supaya tahu palsunya. Lalu waktu Kristus palsu datang, dia bikin apa? Ini dia bilang, dia akan tunjukkan great signs and wonders. Jadi dia akan tunjukkan mujizat lah. Dia akan tunjukkan mujizat. Nah, yang tunjukkan mujizat ini Kristus asli atau palsu? Palsu. Artinya Kristus yang asli tunjukkan mujizat nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Artinya, tapi Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus, tunjukkan mujizat nggak? Di zaman Tuhan Yesus? Tunjukkan engkau. Tunjukkan. Artinya, kalau saya kenal Kristus dari di mana Tuhan Yesus lakukan mujizat dulu, seperti sembuhkan orang buta dan semua itu orang kusta kan? Kalau itu Kristus yang saya kenal, Tuhan Yesus bilang, nanti di akhir zaman ada yang mau meniru saya seperti saya lakukan sekarang, tapi saya nggak lakukan itu di akhir zaman. Sehingga itulah yang palsu. Bagaimana? Boleh? Iya. Gitu loh. Itu dia. Jadi kalau kita masih pikir bahwa kita tiba-tiba disembuhkan, kalau sakit tiba-tiba disembuhkan dengan satu mujizat, itulah palsunya. Kalau kita pikir, puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya, itu palsunya. Itu yang harus di-take heed. Oke? Begitu kan? Iya. Itu yang harus di-take heed. Nah, lalu Stanley bawa ke Kejadian 3.
Nah, tadi bicara tentang ular, kan Lydia baca Kejadian 3 kan? Atau di Kejadian 3, mari kita lihat apa hubungan dengan yang baru kita baca di Matius 24 dengan Kejadian 3. Jadi, apa great wonders-nya, oke? Apa great wonders-nya? Apa mujizatnya di Kejadian 3 yang Kristus palsunya? Kan itu kan? Karena itu jembatannya kan? Jadi apa? Take heed. Apa yang Hawa nampaknya tertipu? Yang nggak tahu tentang hal ini. Well, apakah Hawa pernah lihat ularnya nggak di Taman Eden sebelum dia lihat ular itu? Tadi tanya sama Lydia. Apakah Hawa pernah lihat ular itu nggak? Lydia? Hawa pernah lihat ular itu nggak? Pernah. Iya. Bukankah Adam yang kasih nama semua binatang? Iya betul. Kan? Dia pernah dong. Dia nggak pernah bilang, Adam, saya nggak pernah, ini binatang apa? Oh, enggak. Dan bukan itu, ini binatang yang paling elok di Taman Eden, yang paling elok, yaitu ular, karena ada sayap emas dan perak, lalu bisa terbang. Jadi indahnya bukan main. Jadi dari semua binatang, ularlah yang paling indah. Bukankah dari semua makhluk, Lucifer lah yang paling indah juga? Iya. Betul? Nah, jadi pertanyaannya, apa yang dibilang oleh malaikat kepada Hawa? Hati-hati kalau kamu lihat ular. Apakah itu, Stan, yang take hit-nya? Hati-hati kalau ular. Apakah itu? Malaikat bilang pada Adam dan Hawa. Hati-hati ular. Enggak. Bukan, iya. Karena ular nggak pernah persoalan. Di Taman Eden, ular nggak ada persoalan di Taman Eden. Di Taman Eden, ular bukan persoalan. Kan? Jadi nggak pernah dibilang hati-hati loh kalau ada ular di pohon. Oh no, bukan. Okay. Jadi kira-kira setan ini dia baru dibuang kan? Belum lama dibuang lah. Apakah kita tahu dia merencanakan kan bagaimana jatuhkan Adam dan Hawa. Dia rencanakan sendiri. Kalau dia kembali lagi ke malaikat-malaikatnya, dia bilang, ini rencana saya. Jadi kira-kira yang dia rencanakan kelas berat nggak? Karena kalau dia gagal, nggak lama lagi dia mati karena nggak ada yang digoda lagi. Betul? Iya, betul. Jadi ini do or die. Kalau dia berhasil, dia punya kehidupan diperpanjang. Kalau dia gagal di Taman Eden, dia nggak perlu hidup lagi. Untuk apa mau hidup? Enggak? Jadi kira-kira rencananya yang terdahsyat nggak? Iya. Yang terdahsyat. Lalu dibilang gini ya. Inilah dia ungkapkan dia punya rencana. Saya nggak akan tunjukkan diri saya, karena memang malaikat-malaikat sudah amarkan bahwa hati-hati. Ada malaikat yang elok yang dibuang dari surga. Dibilang ada malaikat yang dibuang dari surga. Jadi kira-kira Adam dan Hawa jaga-jaga malaikat atau jaga-jaga ular? Malaikat. Jadi kira-kira setan mau ungkapkan dirinya sebagai malaikat yang dibilang hati-hati ada malaikat? Tidak akan. Enggak. Okay. Dia sekarang mau gunakan binatang yang paling elok. Okay. Dia mau menggunakan binatang yang paling elok. Kan kita tahu, keelokan itu kan sangat indah untuk dipandang. Jadi, waktu dibilang sama Hawa dan Adam, hati-hati. Nah, kalau lihat ular, kira-kira kaget nggak? Kalau Hawa lihat, iya ada ular. Nah, kalau di akhir zaman lihat ular langsung ambil batu kan? Iya. Tapi di Taman Eden lihat ular, kira-kira langsung lari nggak kayak orang di akhir zaman? Tidak akan, Kak. Enggak. Orang nggak akan lari. Karena nggak ada salahnya, apalagi indah lagi kan? Jadi, setan mau Hawa waktu lihat nggak kaget. Karena kalau kaget, dia langsung lari, habis lah dia. Tapi yang Tuhan bilang take it adalah wonders kan? Keajaiban kan? Keajaiban, betul? Keajaiban. Oke.
Jadi yang Tuhan bilang hati-hati. Tadi saya bilang tahid, dan signs and wonders. Jadi hati-hati dengan keajaibannya. Jadi jangan hati-hati dengan ularnya, karena ular normal. Hati-hati dengan keajaiban. Nah, waktu di Taman Eden, Hawa setiap kali lihat ular, dia berbincang-bincang dengan ular atau enggak? Tidak. Oke. Artinya, apakah lihat ularnya dia kaget? Enggak. Apakah lihat ular bicaranya? Signs and wonders-nya. Itu dia. Itu dia. Oke. Itu dia. Jadi bukan ularnya, tapi ular bicaranya. Itu signs and wonders. Itu ular bicara. Jadi kayak, wih, saya ada sakit kanker. Lalu saya ke KKR, lalu dia dorong dahi saya sembuh. Kamu ada minum air? Enggak. Kamu istirahat? Enggak. Kamu ate loss of health? Enggak. Itu bukan Tuhan itu. Benar nggak? Iya. Itu kuncinya. Itu. Kalau kamu nggak ikut ate loss of health, itu bukan dari Tuhan. Kalau kamu cuma didorong kamu punya dahi, itu bukan Tuhan. Kalau ular, seindah apapun, kalau ngomong itu lain cerita. Udah gitu? Iya, Uncle. Jadi signs and wonders ialah kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, atau kalau kita nggak tahu prinsip kebenaran Tuhan Yesus, kita akan terima bulat-bulat apa yang kita pikir Tuhan Yesus yang nampaknya kita nggak kenal. Bisa gitu semua? Mas, kan? Iya, Kak. Betul, Kak. Jadi kuncinya kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus, kalau saya nggak tahu prinsip kebenaran, sayalah yang tergampang di dunia ditipu. Kita kasih contoh ya. Kita nggak boleh bohong loh. Oh iya, saya tahu di 10 hukum itu. Hukum ke-9 nggak boleh bohong. Tapi kalau saya bohong, nanti saya masuk penjara. Kalau saya bilang benar, nanti masuk penjara. Oh, oke lah. Kita nggak apa-apa bohong saat ini. Kamu nggak kenal Kristus, gampang dibohongin. Apakah ada kelihatan apa tipuannya akhir zaman? Ya, lihat. Karena kita mau aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Loh. Nggak apa-apa kok, bohong sedikit aja. Loh, katanya kamu Kristen. Katanya kenal Kristus. Kenal Kristus, oh iya. Kenapa boleh bohong? Oh, dalam hal seperti ini boleh bohong. Inilah ular bicaranya saya terima. Begitu, Mas Ren? Iya, Kak. Betul. Jadi yang mau ditekankan, yang mau ditekankan di pelajaran ini, yang Stanley mau tekankan, ialah kita harus tahu prinsip kebenaran. Okay? Harus tahu prinsip kebenaran sehingga kita nggak akan tertipu. Kita harus tahu sekali itu prinsip kebenaran, di mana nggak pernah ada alasan untuk boleh bohong. Nggak pernah boleh ada alasan apapun di kolong langit untuk kompromi kebenaran. Itu yang nggak bisa tertipu. Guys, Ren, jadi itu ya. Jadi Stanley lanjut lagi, tapi itulah kita komentar sejauh itu, oke? Oke, thank you, Kak. Jadi kita sudah lihat ya bahwa kita harus tahu prinsip kebenaran sehingga kita tidak akan tertipu. Dan prinsip kebenaran yang Tuhan bilang di ayat 2 dan Genesis 2 ayat 16 dan 17 bahwa tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu perintah. Tapi waktu Hawa lihat ular yang bisa bicara, dia sudah tidak perhatikan apa yang Tuhan bilang. Yang dia perhatikan great and wonders-nya. Sehingga dia melanggar atau dia tertipu. Itu kan yang terjadi. Dan untuk umat-umat Tuhan, di akhir zaman, dia bilang,
di Hebrew 5 ayat 14. Boleh Michelle baca, Michelle Cideng. Halo, Uncle. Iya, boleh. Iya. Hebrew 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah milik mereka yang dewasa, yaitu mereka yang menggunakan reason, yang menggunakan senses mereka untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi apakah Hawa waktu dia lihat great wonders and signs and great wonders, dia gunakan reasonnya dalam hal ini, Michelle? Waktu Hawa lihat buah itu, dia tidak menggunakan reason. Sehingga dia ketipu kan? Dia Iya udah sih. dia nggak ini lagi, apa namanya, tidak bisa bedakan good and evil. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa jangan kamu makan. Jadi betul-betul Hawa jadi hilang keseimbangan di dalam prinsip dan kebenaran. Dan apakah prinsip kebenaran itu hanya terdapat di dalam kerohanian, atau prinsip kebenaran itu Tuhan letakkan di semua aspek? Artinya Tuhan punya by reasoning, Tuhan taruh itu di segala aspek untuk membuktikan kan. Kebenaran bisa membedakan putih dan hitam kan, bisa melihat benar dan salah. Apakah kita harus pakai reason? Iya kan? Jadi Stan, iya Kak, ya coba. boleh nggak kita mundur sedikit? Boleh nggak ke Taman Eden lagi? Oke, silakan Kak. Waktu ke Taman Eden, kan Stanley baca ke Ibrani 5:14 kan, dia bilang Iya. kita harus bisa membedakan baik dan jahat kan. Mhm. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang di Matius 24, hati-hati, ada yang akan tipu kamu dengan great signs and wonders. Itu satu keajaiban kan. Jadi tipuannya keajaiban yang membuat kamu terpesona dan tercengang-cengang lah, boleh dikatakan ya. Iya Kak. Okay. Dan kamu harus kenal kebenaran supaya tidak dipengaruhi dengan dia punya signs and wonders. Jadi hanya kebenaran Kristuslah yang bisa mendeteksi ini benar atau salah. Kan? Itu dia. Nah, waktu kan kita tahu Hawa jalan lalu dalam hatinya, lalu mungkin dia berbisik sedikit dalam hati, berbisik bilang bahwa kenapa ya Tuhan larang kita makan buah pohon ini, kan kenapa ya Tuhan larang buah pohon ini dimakan, kan dia ngomong gitu kan. Tiba-tiba waktu dia ngomong gitu, dia dengar suara yang menjawab pertanyaannya yang ditanyakan kepada dirinya. Kan? Artinya, kita tahu setan nggak bisa membaca isi hati. Artinya, dia waktu bicara, kedengaran suaranya, lalu setan dengar. Kan kita tahu setan nggak bisa lihat isi hati. Kan? Jadi bilang, kenapa ya Tuhan larang kita makan buah pohon ini? Dan setan dengar. Lalu dijawab, dia bilang, bukankah Tuhan bilang nggak ada buah yang nggak boleh makan semua buah dari semua pohon, itu kan ayat 2 itu. Iya. Setuju? Bukan itu yang dia bilang. Jadi setan bilang, bukankah Tuhan bilang
semua buah dari semua pohon nggak boleh dimakan. Coba kalian lihat itu. Bukankah itu yang dia bilang? Bukankah Tuhan bilang dari semua buah dari semua pohon kamu nggak boleh makan? Coba saudara-saudara cek Alkitab. Itu kan yang dia bilang. Iya. Nah, tadi Hawa bilang apa? Kenapa ya ini buah dari satu pohon ini nggak boleh dimakan? Gitu? Nah, kita mundur ya, kita dari setan. Kita mundur dari setan. Setan bilang, bukankah Tuhan bilang nggak boleh semua buah dari semua pohon dimakan? Itu setelah dia dengar, Hawa bilang, kenapa pohon dari satu buah ini nggak boleh dimakan? Beda nggak itu? Yang Hawa bilang dengan setan bilang. Beda, Uncle. Beda. Lalu kita mundur. Sebelum Hawa bilang itu, Tuhan bilang, semua boleh kecuali satu pohon. Beda semua nggak? Semuanya beda. Semua. Iya. Cuma ditambah. Semua beda. Jadi Tuhan bilang semua boleh, cuma satu enggak. Lalu Hawa tanya, kenapa ya enggak boleh? Lalu setan bilang, oh enggak boleh semua. Nah, karena Hawa tanya kenapa enggak boleh, sehingga gampang untuk pancing dia bilang, oh enggak boleh semua. Nah, kalau Hawa enggak pernah tanya kenapa enggak boleh, kalau Hawa bilang, oh memang nggak boleh dari itu pohon nggak boleh, itu pohon nggak boleh. Pas setan bilang, oh ini nggak boleh loh, oh nggak boleh, no nggak boleh. Tapi karena Hawa tanya, kenapa ya nggak boleh? Ya kalau kamu tanya, saya jawab lah. Kalau gitu. Jadi persoalannya ialah waktu Tuhan bilang, Hawa tanya, kenapa ya? Dan waktu Hawa tanya, bukankah tanya itu seakan-akan nggak setuju 100%. Kenapa ya Tuhan larang? Artinya dia nggak mau terima 100% bahwa Tuhan bilang enggak. Waktu dia tanya, dia sedang membuka dirinya untuk bisa dipengaruhi dengan jawaban yang memuaskan hatinya. Halo, Uncle. Iya. Ya, itu kan? Karena kalau Hawa nggak pernah tanya, artinya dia ada ingin untuk tahu nggak? Tidak. Enggak. Kalau dia ada keinginan untuk tahu, kira-kira orang yang ada jawabannya dia mau dengar nggak? Dia mau dengar. Halo, Uncle. Iya. Ya, dia. Yang waktu Hawa tanya itu ketika waktu dia jalan-jalan kan, Uncle? Iya, betul. Waktu Tuhan kasih tahu tidak boleh makan dari satu pohon ini buahnya, kenapa dia enggak tanya waktu? Kenapa dia nggak nanya sama Tuhan maksudnya? Iya, maksudnya kenapa dia enggak tanya saja sama Tuhan kan, yang bilang langsung? Well, itu nanti kita tanya di Taman Eden, Lydia. Pokoknya kenapa dia tanya, kenapa Tuhan bilang itu pertanyaannya. Oh, oke. Iya. Jadi kan kita nggak tahu kenapa dia tanya ya. Halo. Tapi yang sudah tahu ialah kenapa kamu mau seakan-akan meragukan perintah Tuhan, itu pertanyaannya. Gitu? Iya. Gitu. Nah, mari kita lihat Petrus. Petrus jalan. Petrus gini nggak? Kira-kira saya mau jalan nggak? Tuhan Yesus tahu nggak ini di atas air atau nggak? Kira-kira Petrus tanya gitu nggak? Tidak. Oke. Kalau Tuhan bilang jangan makan, kira-kira kalau Hawa bilang oke, Tuhan bilang jangan makan, ya udah nggak usah makan. Kira-kira tergoda nggak? Iya, tidak, Uncle. Gitu dia. Jadi kalau Petrus bilang, kenapa ya? Tuhan kok suruh jalan pelas di atas air? Kira-kira dia akan jalan nggak? Enggak. Jadi apa kesimpulannya? Di saat saya mulai mempertanyakan firman Tuhan kayak, kenapa ya? Mulai meragukan, gampang. Saya sedang
mengundang pencobaan dan saya akan dapat jawaban yang memuaskan saya. Jadi kalau saya apa ya? Kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa? Kira-kira setan dengan senang hati akan memuaskan saya dengan jawaban yang enak. Iya. Itu dia. Jadi apa kesimpulannya? Tuhan sudah bilang, kalau Hawa jalan, Tuhan bilang nggak boleh makan. Kenapa? Tuhan bilang, Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan maha tahu. Saya percaya itu. Tuhan sangat baik dan Tuhan maha tahu. Lalu setan bilang, kamu kan nggak boleh makan dari semua. Oh no, bukan itu yang Tuhan bilang. Tuhan bilang, boleh semua, nggak satu. No. Tunggu, kamu itu. Nah, betul kan? Kamu rupanya, betul? Walaupun kamu dalam bentuk ular sekalipun. Betul? Gitu. Jadi dengan dia mulai meragu-ragu, apakah itu membuka jalan? Kita kasih contoh ya. Saya kan kasih contoh. Kita kasih contoh. Kita kan di coronavirus ini kan. Coronavirus. Lalu dibilang bahwa harus pakai glove, harus pakai mask. Okay. Dan kita sudah mengertikan apa artinya maksudnya itu. Dengan inilah harus pakai mask. Nah, lalu kalau saya bilang gini, kalau pakai mask sih nggak apa-apa, tapi jangan menjadi kebiasaan dan jangan sampai merugikan kamu kesehatan dan jangan pikir karena ada virus yang akan mengkontaminasi tubuh kamu. Jangan pakai karena itu. Jangan pakai untuk alasan yang nggak benar. Jauh itu boleh kan? Iya. Oke. Nah, kalau saya selama ini nggak menghidupkan kesehatan dan ambil obat, untuk semua penyakit saya ambil obat, artinya saya melanggar Tuhan kan? Melanggar Tuhan, punya perintah. Dan karena saya ambil obat, kita tahu bahwa orang yang ambil obat, artinya dia percaya bahwa dia punya kepercayaan tentang penyakit itu beda dengan orang yang nggak ambil obat, betul? Iya. Artinya kalau orang yang nggak ambil obat, dia bilang, saya nggak mau pakai glove karena itu bukan penyebabnya. Lalu yang ambil obat, artinya dia akan pakai glove karena pengertiannya berbeda. Jadi kira-kira orang yang sudah meragukan perintah Tuhan tentang obat, kira-kira dia sedang membuka diri untuk menerima tipuan coronavirus nggak? Betul, Kak. Gitu dia. Gitu. Di saat saya meragukan perintah Tuhan, semua yang gerbong-gerbong yang mengikuti itu akan saya ragukan. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya nggak hidup sehat dan saya ambil obat, pas disuruh, harus divaksinasi. Harus divaksinasi kalau nggak sakit. Nah itu dia. Karena pada dasarnya saya sudah ambil obat. Jadi untuk terima itu gampang. Ini Hawa. Di saat, kenapa ya Tuhan larang-larang? Itu gampang untuk terima solusinya setan. Karena saya sudah mulai meragukan seakan-akan yang Tuhan bilang nggak cukup benar. Gimana itu? Boleh, Lida? Boleh, Angka. Artinya apa? Artinya saya nggak percaya apa yang Tuhan bilang. Saya bilang, kamu akan ada anak, Sarah. Ketawa. Masa saya ada anak udah tua? Nah, habis. Jadi yang mau ditekankan, yang Stanley mau bawakan, yang mau ditekankan ialah kita harus sangat kokoh dalam prinsip firman Tuhan dari segala aspek kehidupan kita, dari bangun sampai tidur. Kalau perlu di mimpi pun kita aplikasikan prinsipnya. Lalu itu take heed. Itu artinya di Matius 24, take heed. Jangan tertipu. Karena hanya dengan prinsip kebenaranlah orang nggak akan tertipu. Nggak ada cara lain. Jadi jangan kita lihat, mujizat-mujizat. No, dalam segala aspek. Segala aspek kehidupan dari A sampai Z kehidupan saya. Ini berlakunya.
dari segala aspek ini berlaku. Oh, Alex ya. Ya, saya mungkin mau ini sedikit interrupt, bukan interrupt tapi ada ini komen lagi. Artinya sekarang ini kita dalam kelompok ini, sementara kita melakukan apa yang disebut dalam Yesaya 1:18, di mana ada reasoning. Apakah ini pertanyaan saya, apakah dengan berkata-kata dalam hati, contoh seperti Hawa, mengapa ya Tuhan bilang itu? Apakah waktu itu Hawa reasoning atau dalam hal ini Hawa dalam konteks ragu-ragu? Artinya karena sekarang artinya kalau kita reason sekarang ini, mengapa bisa terjadi? Ya saya akan ambil firman Tuhan. Apakah Hawa waktu itu dia sementara bertanya seperti itu dalam konteks reason, ataukah dia sudah larut? Dia sudah larut dalam atau terlanjur jauh untuk mau melayani dia punya daging, ya, melayani dia punya daging untuk tidak memperhatikan firman Tuhan. Apakah dia reasoning ataukah dia seperti itu? Terima kasih. Harus mengerti apa reasoning dulu. Apa artinya reasoning? Kalau reasoning itu gini ya. Kalau saya nggak pernah, kalau waktu saya diciptakan, kalau Hawa diciptakan lalu buah-buahnya busuk, banyak ulat, lalu mataharinya terlalu terik, dan kalau malam kedinginan, okay? Dan tempat tidurnya selalu lembab. Kalau Tuhan bilang jangan makan, kira-kira saya bisa reason nggak? Kenapa Tuhan larang saya punya kehidupan ini? Jadi kira-kira percaya Tuhannya dilemahkan nggak kalau kehidupan saya sangat menderita di Taman Eden? Lemah. Lemah dong. Jadi Tuhan mau ini bisa saja ini satu-satu buah yang nggak ada ulatnya, masa dia larang semuanya ada ulat? Betul ini? Iya, enggak. Tapi kalau semuanya keterlaluan manisnya dan sehatnya dan nggak ada lembabnya, nggak ada kepanasannya, nggak kedinginannya, nggak ada ulatnya, semuanya mantap, nggak ada kekurangannya satu titik pun dalam kehidupan mereka. Lalu Tuhan bilang jangan makan ini. Di mana saya kerugian kalau saya nggak makan? Ada kerugian saya kalau saya nggak makan itu? Ada kayak, aduh, saya kekurangan protein nih, saya kekurangan karbohidrat, saya kekurangan fat karena nggak makan itu. Ada? Tidak ada. Enggak. Jadi apalagi yang mau dirisan? Apalagi yang mau dirisan? Apalagi yang mau dirisan? Enggak ada. Enggak ada lagi yang mau dirisan. Jadi Tuhan bilang itu setelah Tuhan memberikan semua kebutuhan mereka. Tuhan nggak bilang itu, lalu kebutuhannya lupa diberikan. Beda. Jadi setelah Tuhan memberikan semua, lalu Tuhan bilang, oke, semua kamu boleh makan, tapi itu. Oke, no problem. Saya nggak kekurangan kok. Sehat walafiat. Selalu pikiran sehat. Nggak apa-apa. Memang Tuhan sudah bilang nggak apa-apa. Saya nggak ada kekurangan. Apakah perlu reason lagi? Kenapa? Tidak perlu. Enggak. Gimana, Bro Alex? Boleh? Ya. Thank you. Terima kasih. Bisa. Bentar. Terima kasih, Kak Randy. Tambahannya. Sorry, Kak Stanley boleh tanya satu kali? Iya. Didi. Iya. Jadi Randy. Ini kan. Oh iya. Jadi dengan begini kita bisa lihat perbedaan antara reason ini benar-benar waktu di Taman Eden nggak perlu reason lagi karena nggak ada evil-nya kan, Dedi, yang Tuhan ciptakan sebelumnya, begitu ya, Dedi? Nggak ada. Sedangkan bedanya dengan sekarang kita penuh dengan good and evil kan, makanya Hebrew 5:14 berlaku buat kita sekarang, gitu ya, Dedi? Betul, sangat betul. Oh, oke. Ya. Beda. Beda ya, iya. Beda.
Jadi kalau di zaman kita gini. Kalau di zaman kita begini ya. Kalau di zaman kita begini. Kamu kalau hari ke-7 janganlah kamu kerja. Janganlah kamu kerja. Kalau saya, wah kalau saya nggak kerja nanti saya kelaparan. Nah itu nggak ada persoalan di Eden kan itu. Itu di Eden ada nggak persoalannya? Tidak. Wah kalau saya nggak kerja kelaparan saya. Betul? Kalau Tuhan bilang, selama 6 hari kamu kerja, yang kasih tenaga siapa? Oh iya. Yang kasih oksigen siapa? Oh iya. Yang kasih kesehatan kalau menurut siapa? Oh iya. Oke, 1 hari untuk saya lah. Oh iya, betul. Bagaimana? Boleh? Iya, Dedi. Iya. Betul. Jadi walaupun kita di dunia dengan begini, kita lihat, waduh, saya udah hari Sabat nggak kerja, berkatnya limpah, sehat walafiat. Orang yang 7 hari kerja, malahan sakit-sakit. Apakah perlu tanya-tanya lagi? Betul. Reasonnya dalam hal seperti itu ya, Dedi. Bukan mempertanyakan, bukan meragukan, tetapi lebih mendalamkan bahwa Tuhan itu nggak salah kasih perintah apapun itu, walaupun bertentangan dengan kita punya indera perasa ini kan. Itu kuncinya. Itu dia punya kunci. Iya. Jadi saya harus ada pengalaman pribadi nggak akan kebaikan Tuhan, supaya saya nggak akan mempertanyakan kebaikannya yang saya nggak pernah rasakan. Betul, Dedi. Betul? Tapi kalau saya nggak ada pengalaman, kira-kira gampang nggak? Kenapa ya saya ikut Tuhan tapi hidupnya menderita? Orang tetangga saya mabok-mabok tapi kayaknya nyaman-nyaman. Kira-kira saya gampang digoda setan nggak? Sangat gampang. Gampang yang bukan main. Lawan gampang. Kayak gini. Terima kasih, Dedi Rundi. Oke. Terima kasih Kak Randy, udah sangat melit kita di dalam pengertian keseharian kita, di mana kita harus merenungkan, take time ya untuk reason di zaman kita sekarang ini kan, mana yang baik, mana yang buruk, dengan bergantung kepada semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, sehingga kita tidak akan tertipu. Artinya prinsip-prinsip kebenaran sudah menjadi satu dengan kita, menjadi daging dengan kita, sehingga meskipun great wonders, signs waktu ditampilkan, kita tidak akan goyang. Dan iya, ini yang menyebabkan kita ini, Kak. Kenapa umat-umat Tuhan, khususnya Present Truth saat ini, tenang. Kita bisa bedakan, sangat bisa bedakan kehidupan kita dengan orang di luar sana. Karena kita selalu punya sosial, punya perbandingan dengan mereka, bahwa dalam pembicaraan hari-hari, ingin sekali Kak untuk meyakinkan bahwa nothing happen. Tapi apakah kita mau paksakan orang untuk percaya apa yang kita percayai kan? Dan untuk mau coba yakinkan ke mereka kayak melihat kita wonder, ini orang dari planet mana? Padahal yang kita mau kasih sesuatu yang kalau kamu percaya ini, kamu punya melatonin, nggak akan terganggu. Artinya nggak stres kan, Kak? Sehingga dia hidup berdasarkan masih ada kebahagiaan dunia yang bukan ke dunia yang dimaksud, tapi kebahagiaan yang Tuhan kasih yang bisa masih dia nikmati. Sekarang ini, waduh, hari-hari kemarin jalan berapa kali disemprot. Saudara-saudara lihat orang-orang panik yang tidak ada reasoningnya, orang-orang yang tertipu. Apa yang mereka bikin juga jadi konyol, sangat konyol. Bukankah sangat privilege sekali loh Kak, kita dapat pekabaran ini, sangat privilege. Apakah ada di antara saudara-saudara tidak merasa
dikuatkan dengan firman Tuhan. Itu yang kita dengar lagu tadi, moment by moment. Tuhan kasih makanan itu tepat pada momen. Di saat momen begini, Tuhan kasih makanan yang sangat memuatkan. Kalau kita pikir-pikir, bukan main kalau kita tidak dapat ini pekabaran. Mungkin kita salah satu orang yang lagi bingung-bingung di tengah jalan, mau kemana, mau bikin apa. Iya, Kak. Puji Tuhan, Stanley. Iya kan, Puji Tuhan. Om Yohan lihat kan sendiri bagaimana Luar orang biasa. Amin, amin. panik sana kemari kan, Om. Enggak Iya. ada lari ke sana kemari, berteriak. Seakan-akan itu sumber kehidupan, Om. Jadi Stren, untuk iya. untuk ketakutan. Jadi yang kita bilang gitu, pernah ke toko lalu orang itu kayak jaga jarak lah ya. Iya. Terus terang pas dia jaga jarak, otomatis pikir bahwa apakah saya ada kusta atau apa? Aduh, betul sekali. Betul, Dedi. Orang saling curiga. Sementara dia merokok, minum alkohol, lalu saya enggak, yang ada kusta siapa? Kan gak enak sekali kan hidup kayak gitu. Betul sekali. Ini yang terjadi sekarang. Betul. Keterlaluan Jadi, sekali. Keterlaluan, sangat keterlaluan. Jadi Gawat. ada satu fenomena di sini, Kak. Ada satu convenience store, dia matiin AC-nya karena katanya menular karena sirkulasi udara. Dia matiin. Semua orang di situ keringatan dan semua orang merasa diri sudah COVID-19, Kak. Buru-buru orang keluar dan semua pucat. Waktu di luar bilang, ternyata kita pikir kita udah kena COVID. Dan semua orang bilang begitu. Wah. Jadi hidup dalam ketakutan yang sudah tidak ada reason lagi. Udah nggak enak banget, Kak, hidup tanpa ada janji, tanpa ada knowledge, tanpa ada reasoning, prinsip-prinsip kebenaran dari Tuhan. Aduh, sangat menderita sekali. Coba kita lihat di Wahyu ya. Kita tahu bahwa 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang, perfect love cast out fear. Artinya kasih yang sempurna membuang jauh rasa takut. Kan? Iya. Kan? Perfect love, kasih yang sempurna membuang rasa takut jauh-jauh. Nah, mari lihat, coba lihat. Kita tahu Alkitab bukan main benarnya. Dan kita membuktikan betapa benarnya Alkitab. Sekarang saya mau tanya, apakah ada saudara-saudara yang sekarang lagi di Zoom, yang waktu mendengar firman Tuhan yang benar, dan sangat menegur kehidupan saudara? Satu saja, Pak. Yang menegur kehidupan saudara bahwa, oh itu benar, itu benar. Lalu bangkit, berdiri, dan berontak. Kayak yang Joy bilang waktu itu di Bible Study. Kalau dia tersinggung, sudah lama tinggalkan Bible Study. Betul? Ingat? Iya, betul. Betul kan? Kalau saya tersinggung dengan pekabaran ini, sudah lama saya nggak di sini. Itu yang dibilang. Itu dia. Betul. Jadi, bukankah dengan kita ditegur dengan firman Tuhan, dan kalau kita bagikan firman Tuhan, kita baca lah untuk kita juga kok. Kita bukan serang-serang orang. Dan apakah orang yang senang ditegur karena memang mau tinggalkan dosa, bukankah dialah yang sedang nggak ketakutan sekarang karena perfect love diperoleh dengan menerima teguran? Iya. Dan perfect love itu membuat orang nggak takut. Jadi orang yang ditegur dosanya dan terima kasih Tuhan sudah tegur dosanya, bukankah dia sekarang yang nggak ketakutan? Betul. Nggak sembunyi kayak. Itu. Nggak perlu takut. Oh, kamu harus takut. Siapa bilang saya harus takut? Oh, kamu sombong sekali. Pusing amat kamu bilang sombong sekali. Yang takut siapa? Betul sekali. Masa kamu yang takut, saya yang sombong?
Itu makanya penting sekali. Firman Tuhanlah patokan kita. Kita punya patokan adalah firman Tuhan. Kalau kita benar-benar hidupkan firman Tuhan, nggak ada yang perlu takut. Nggak ada. Kita tahu ini bohong semua. Kita tahu ini permainan. Kita tahu ini menuju akhir zaman. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang perlu takut. Itu buktinya. Itu buktinya. Anyway, saya go ahead, San. Oke. Jadi kita udah terima inti dari pekabaran ini ya. Karena kalau kita mau lanjut, kita komit untuk berhenti di 6:24. Masih banyak mau deliver, tapi kita takut kalau kita deliver tidak akan cukup waktu. Kita akan ini ya. Kita continue nanti ya. Karena kita juga mau konsultasi terus dengan Kak Randy apa yang ini ya, sesuai dengan apa yang mau disampaikan untuk penekanannya. Karena ini apakah ini satu kebutuhan kita hari-hari? Hari-hari di mana kita hadapin ini. Aduh, kalau enggak di dalam jalan Tuhan, kita enggak bisa bayangkan. Aduh, repot. Jadi repot. Kita seperti orang yang CKDD, kesana kemari. Ini enggak tahu solusi mau bikin apa. Mau panik pun nggak tahu. Coba lihat orang yang seperti itu. Aduh, bukan main ya. Jadi puji Tuhan, kita ada meet in due season always. Moment by moment Tuhan kasih. Nggak perlu ada takut. Ada kok makanan yang Tuhan kasih hari ini ke kita. Dan ini bekal kita satu hari ini loh. Untuk selalu fokus firman Tuhan dan firman Tuhan saja. Sola scriptura kan. Martin Luther bilang. Wow, puji Tuhan Kak ya. Jadi terima kasih Kak. Yang Stanley, jadi kita mau sampaikanlah untuk saudara kita semua supaya tahu rencananya. Tujuannya ialah kita hari ini Stanley sudah kasih tunjuk bahwa kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan punya prinsip. Itu dasarnya. Nah, selanjutnya pelajaran ini akan menuju di mana bagaimana konsep kehidupan yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita itu kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana mereka tipu untuk menghasilkan COVID-19 dengan prinsip yang sama. Itu tujuannya. Ya, San? Iya, itu dia, Kak. Itu tujuannya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Kak Randy dan semuanya. Mantap. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan. Jadi mereka meniru kata yang memang kemarin sedikit menjadi viral ya, meniru. Oh iya betul, Bung Alex. Ya mereka meniru. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita serahkan ke Sonder ya sebagai host. Terima kasih semua. Puji Tuhan Stanley. Puji Tuhan Om Yohan. Randy juga. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Stanley. Terima kasih Pak Randy. Tuhan, terima kasih. juga dari Randy. Puji Tuhan. Terima kasih Uncle Stanley atas renungan yang telah dibawakan pada pagi hari ini. Itin mau share screen-nya Uncle Stanley. Boleh stop? Oke, terima kasih Uncle Stan.